RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi jalan-jalan lagi di Kabupaten Sukabumi. Kita cari potensi dari setiap desa ya, potensi yang ada di setiap desa. Dan di desa ini masuknya Desa Wanasari ya. Sudah Jaya Girang, betul. Desa Sudah Jaya Girang, Kecamatan Sukabumi. Kita ketemu sama Pak Edi. Pak Edi ini salah satu penggiat atau petani ya, petani anggur yang ada di Kabupaten Sukabumi paling utara kayaknya deket Gendung Gede. Bapak sehat? Mohon maaf diganggu waktunya hari ini ya. Bapak, hari ini kita tanya-tanya kali ini kita datang mau tanya-tanya soal anggur yang sedang Bapak garap. Kita tuh pengen tahu dulu, ngegarap anggur tuh udah dari tahun berapa Bapak? Ini kalau pertama beli bibit itu udah 3 tahunan lebih ya. Cuman dibiarkan terbengkalai gitu. Awalnya nggak ini ya, maksudnya nggak serius gitu? Nggak terawat, jadi kan harus pakai naung. Kalau di sini kan curah hujannya cukup tinggi ya, jadi harus pakai naungan gitu. Betul. Jadi yang mungkin yang jadi pertanyaan semua orang gitu kan, yang belum paham gitu ya, orang awam, kok bisa anggur bisa panen, bisa tumbuh dengan lebat di Sukabumi gitu kan. Walaupun memang kalau daerah Selat Bintana sini kan dingin memang. Tapi emang cocok cuacanya, Pak? Kalau masalah cocok sih cocok aja. Kalau anggur tuh bisa di daerah panas, di daerah dingin juga sama aja gitu. Yang penting jangan itu. Makanya kalau di daerah dingin itu harus pakai naungan. Jadi kalau nggak pakai naungan itu mudah kena jamur gitu, daunnya itu. Jadi memang ada perawatan khusus gitu kan ya. Memang ada metode. Kalau pakai naungan sih sebenarnya sederhana ya. Kadang seperti saya ini di obat aja kadang-kadang sebulan sekali aja enggak gitu disemprot semprot anti jamurnya itu. Apalagi kalau insek itu hampir sama sekali nggak pakai gitu. Gitu ya. Jadi memang nggak seribet yang orang bayangkan gitu ya. Kan orang mungkin mikirnya anggur tuh perawatannya lebih dari seorang pacar gitu ya istilahnya. Karena sepanjang ternaungi ya, kalau di daerah dingin sepanjang ternaungi itu asal dia tumbuh subur, untuk pembuahan itu mudah sekali gitu. Justru gitu ya. Ternyata memang kalau dipelajari ilmunya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak belajar otodidak, jadi bisa panen di sini, nanam anggur di sini, atau memang sempat hijrah dulu, main dulu ke Cina gitu kan ya, dari daerah tropis? Kita gimana? Sekarang tuh banyak ya kita belajarnya otodidak aja, paling lihat di YouTube, lihat di berbagai media sosial gitu ya. Tapi diaplikasikan ternyata ya masalahnya kan kalau saya memang dasarnya dia udah biasa bertani di pertanian gitu, tapi dasar-dasar cara bertanam apa aja udah ada gitu dasarnya. Jadi pindah ke tanaman yang lain itu nggak sulit gitu. Betul. Adaptasinya nggak usah terlalu lama gitu ya, karena udah ada basicnya gitu kan ya. Tapi selama 3 tahun ini berarti udah berapa kali panen, Pak? Ada bulan-bulannya nggak sih? Yang 3 tahun itu kan saya pertama beli itu terbengkalai, dibiarkan nggak berbuah kalau dibiarkan. Soalnya kalau di sini tuh kalau kena hujan itu yang di bawah ya ada contohnya. Jadi si daun tuh tumbuh daun baru kena jamur, jadi si-nya nggak berkembang, jadi nggak bisa berbuah gitu. Kalau anggur itu kan harus subur ya itunya. Kalau itunya nggak subur itu nggak bisa berbuah gitu. Ya, jadi memang ada perawatan supaya daunnya harus subur. Ya, terutama daun ya kan yang penyuplai makanan itu kan sebelum berbuah kan daun dulu ya. Betul. Pembesaran batang itu kan dari daun gitu ya ininya. Begitu. Tapi ada rekayasa ruangan kah supaya suhunya terjaga atau kayak gimana sih kalau di sini ini bagusnya kalau seperti tempat saya itu ya teman-teman ya yang lain yang udah lebih lama dari saya juga pada kaget juga ngelihat buahnya lebih besar di sini. Terus obatnya juga minimal sekali gitu. Nggak sering gitu kan ya. Nggak sering gitu, tapi buahnya bisa normal gitu. Ternyata ini kan saya tuh nggak sengaja ini bikin greenhouse ini untuk anggur gitu. Jadi itu kan peruntukannya saya untuk produksi suji setiap bulan. Untuk produksi.
karena saya sujikan produksinya setiap bulan Juni sampai September, maka saya manfaatin tanam anggur di situ. Di sisa waktu selain waktu Juni sampai September itu. Kalau dinaungin seperti ini saya mulai tanam di sini tuh Oktober 2023. Jadi baru 15 sampai 16 bulan sekarang gitu. Oh, kelihatan ini banyak lebat gitu berbuahnya gitu ya. Dari tanamnya itu Oktober 2023. Tapi dari Oktober 2023 ini berarti nggak nanam lagi enggak ya? Ya itu. Jadi tinggal panen gitu. Saya nanam Oktober 2023 itu ya 7 batang ya di situ ya. Itu yang udah dewasa itu kan. Setelah kelihatan kan kalau pembuahan anggur itu harus membesarkan cabang. Di anggur tuh ada istilah ini ya. Ini kan ada batang utama itu primer, terus sekunder, terus tersier, cabang itu yang untuk pembuahan. Kayak kebutuhan manusia ya. Iya. Primer, sekunder, tersier gitu. Kalau sistem kan ada sistem teralis ya, tanam anggur tuh ada sistem para-para seperti ini kan para-para. Iya. Jadi di atas gitu ya. Kalau sistem teralis itu kan ini sekunder, ini primernya ya. Primer misalnya 1 meter, kalau seperti di Korea primer 1 meter. Terus sekunder itu tergantung usianya ya. Kalau 1 tahun paling panjang sekundernya tuh 1 meter. Nah nanti di sekunder tuh diatur ini kiri kanan tersiernya batang untuk pembuahan itu. Nanti nah itu kan setelah kita ngatur cabang pembuahan itu ditunggu sampai sebesar rokok lah, sebesar sedotan yang gitu ya. sebesar rokok lah, baru bisa dibuahkan itu si cabangnya itu. Baru bisa berbuah nanti dia. Jadi kita pangkas pokoknya minimal di dua mata tunas, jadi di cabang yang itu yang udah besar itu. Nanti tunggu 1 minggu kemudian keluar tunas sama bunga gitu. Barulah dia ada buahnya. Iya. Proses pertama Bapak ingat gak Oktober 2023 itu kan proses nanam pertama. Ya, panen pertama setelah Oktober tuh bulan itu apa? Dari pemangkasan itu keluar panen per 4 bulan. Per 4 bulan justru ya. Kalau tergantung jenisnya. Kalau Jupiter itu 3 bulan 100 hari udah bisa panen ya kalau yang ada jenisnya gitu. juga ya. Ratusan jenis. Di Indonesia aja udah ratusan jenis. Seperti yang udah besar itu Jogja anggur ya, di Jogja. Itu di satu kebun itu ada 100 jenis dia. Ternyata ya ternyata proses menanam anggur, manen anggur nggak segampang makan anggur ya Pak ya. Iya. Ada waktu dan waktunya. Juga ilmu yang harus dipelajari. Proses gitu dari ya. pruning itu sampai panen itu 4 bulan ya maksimalnya itu rata-rata gitu. Rata-rata per 4 bulan. Berarti di sini juga udah beberapa kali panen berarti ya Pak ya? Iya udah. Pokoknya kalau sebenarnya kalau di kita itu bisa panen anggur sepanjang tahun, sepanjang lahannya luas. Jadi diatur. Misalnya per 1000 meter kita ada 10 greenhouse yang tinggal ngatur aja. Satu bulan pruning, 1 bulan kemudian terus dari jadi panennya juga nanti terus nggak berhenti. Luar gitu. biasa. Tapi dari tahun 2023 berarti ya 3-4 tahun ke belakang Bapak selama panen tuh dijual keluarkah atau ke sekitarkah? Kalau untuk kebun-kebun di sini itu kalau udah banyak aja nggak anggur itu belum sampai ke pasar ya. Yang dikembangkan di Indonesia itu anggur itu belum sampai ke pasar. Jadi masih dijual di kebun gitu. Jadi datang ke kebun pembelinya ya. Masih mentah aja udah diinden. Ya betul udah diincer gitu ya. Udah ditandain gitu. Berarti sejauh ini memang masih banyaknya datang ke sini ya Pak kalau pembeli. Iya, jadi kalau udah mau pas mau panen, udah siap panen ya orang pada datang gitu. Jadi betul. Berarti orang-orang kayaknya udah pada ngincer, udah sering ngechat Pak Edi ya Pak Edi. Kira-kira anggur berikutnya kapan nih panen gitu ya. Kayaknya tuh udah banyak yang pre-order gitu kan ya. Iya, terutama kan pengen pada nanam juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau belajar ke sini nerima Pak? Apanya? Kalau misalkan ada mahasiswa kah atau masyarakat yang mau belajar, siapa aja diterima gitu. Kita juga edukasi sama yang kan banyak juga yang pengen nanam. Terus dari mulai bikin greenhouse-nya, cara penanamannya, dibimbing sampai pembuahan dipantau gitu. Luar biasa. Berarti kalau misalkan pengen tanya-tanya, belajar langsung ke sini bisa di rumahnya Pak Edi, berarti langsung ke sini ya? Ke sini boleh, nanti kalau di tempat-tempatnya tergantung kan tiap daerah ada ya.
Nanti yang dekatnya kemana nanti kan bisa gitu Yang tergantung. asosiasi anggur itu ya, Askar Iya, itu ya. iya, Jadi di setiap kecamatan sebenarnya di Kabupaten Sukabumi ada. Di mana aja iya. sih Pak kalau boleh tahu, boleh disebutin nggak? Selain di ini ya, Sukabumi Raya ini. Sukabumi Raya itu bertersebar dari di Sukaraja, ada di Ganasoli, ada pokoknya di setiap ini di Baros, di Gunung Guru, Cisaat, di Cicurug, Oh, hampir di setiap di kecamatan ada Parungkuda ada. setidaknya. Jadi seperti yang itu juga kan nanti misalnya ada yang punya anggur yang terbengkalai mau pengen dibuahkan bisa nanti bisa telepon ke sini nanti yang datang ke ininya bisa diatur siapa yang paling dekat gitu. Oh, begitu. Jadi diatur nih KTP-nya orang mana gitu Iya, kan ya. Nanti tinggal misalnya kan diserahin daerah ini terdekatnya di kemana wilayah gitu. Cisaat, misalnya ada yang mau di itunya kan nanti orang yang paling dekat siapa? Nanti bisa dikonekin ke sana. Misalnya kalau Iya, nggak iya. ada dari sana bisa dari sini juga bisa Betul, gitu. sebenarnya Kalau deket juga sih ya Pak ya, iya, Cisaat itu mah nggak terlalu jauh iya, sebenarnya iya. ya. Tapi kalau daerah Pejampangan ada nggak Pak? Ada, Oh ada justru ya ada juga, Pejampangan ada. Selatan. Iya, ada. Banyak. Bisa berarti nanti Pelabuhan Ratu juga ada, aduh udah ada banyak di tiap wilayah udah ada hampir gitu. setiap kecamatan berarti ya. Berarti ini harus dicari tahu sih sahabat Rachel ya. Jadi kalau beli anggur jangan yang impor-impor lagi ya Pak ya. Ternyata Iya, anggur lokal pun lebih ternyata sehat. ada. Nah betul, lebih sehat. Kalau di Cina kan dari anggur yang ke kita itu kan dari Cina rata-rata ya. Soalnya kalau dari Korea itu masih 800.000. Betul, masih mahal ya. Ya, masih mahal. Kalau dari Cina kan Saint Muscat itu paling mahal 150.000 per kilo. Cuman kalau di Cina kan dia terbuka, jadi itunya obatnya itu dia memakai obatnya sangat ini gitu. Soalnya kan jangan melawan cuaca gitu kalau nggak pakai greenhouse ini. Betul-betul karena memang beda perawatan juga. Tapi Pak kalau boleh tahu nih ya, kita flashback dari tahun 2023 sampai 2025 ini, selama Bapak menjalankan pertanian anggur ini gitu ya, usaha di anggur, ada kesulitan nggak sih dari segi nanam? Mungkin enggak ya, karena memang Pak Edu udah terbiasa dengan pertanian. Kalau dari segi pemasaran atau dari segi jumlahnya harus banyak atau apa sih? Ada kesalahan? Justru setelah saya membuahkan baru belajar ini membuahkan gitu ya. Ya repotnya itu jadi baru dijual yang minta itu banyak tapi kan kita terbatas. Nah betul, jumlahnya nggak terlalu banyak gitu jadi ya. belum bisa banyak gitu. Makanya perlu perluasan ya saya juga kerja sama teman-teman jadi nanti dibagi jenis-jenisnya juga nanti dibagi itunya nanti digilir gitu nanti bisa pindah-pindah lokasi gitu panen tuh. Betul. Jadi jangan semuanya ke Pak Edi lagi, jangan Iya, gitu ya Pak iya. ya. Dan juga penyebaran petani anggur juga jadi lebih banyak nanti di Sukabumi gitu kan. Insya Allah nanti saya mau kembali lagi kembangin ini. Ini juga lagi ada program 1000 tabu lampot nanti ya. Apa tuh? Kisi-kisi aja Pak, kisi bocoran aja. Apa itu artinya? Ya nanti kalau udah berjalan normal nanti mau ada inilah bikin 1000 tabu lampot nanti kalau udah siap ini lagi koordinasi dulu sama anggota-anggotanya gitu. Betul. Jadi nanti kalau ya mau buat ngeramein anggur aja lah biar masyarakat tahu gitu. Nah betul, jadi masyarakat pun bisa nanam sendiri siapa tahu gitu nanam. kan ya Pak ya. Tidak susah yang betul. penting asal bisa subur di pruning langsung bisa berbuah. Luar biasa. Terakhir Pak sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada pesan tersendiri nggak sih Pak untuk para petani di sana yang mau coba-coba kayak misalkan nyoba nanam anggur atau nanam stroberi? Pesan untuk mereka tuh amanatnya apa gitu yang harus disampaikan ke mereka? Saya ini kan kita ini kan anggur itu kan dari luar semua ya. Sekarang ke depan itulah kita kembangkan aja lah anggur di kita. Jadi kalau udah berhasil kan kita udah nggak usah ngambil dari luar lagi gitu. Terus kan anggur kita itu bisa lebih sehat gitu ya. Dimakannya kalau pakai naungan gini hampir tanpa obat gitu ya, tanpa obat yang berbahaya gitu. Jadi itu aja ya. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini masyarakat lebih tahu ternyata menanam anggur tuh bisa di Sukabumi gitu ya Pak ya. Sangat mudah lah betul. sangat mudah untuk dibuahkan bisa normal malahan bisa buah juga bisa lebih besar gitu sepanjang
bisa menyuburkan si pohonnya itu. Nah, betul. Yang penting mah mau menyuburkan pohonnya. Iya, Jadi jangan dicuekin gitu Iya. ya, jangan sampai mati, jangan sampai kering Iya. ya. Luar biasa. Sepanjang pohonnya subur, mudah dibuahkan. Nah, betul-betul. Jadi jangan takut buat mulai lagi ya Pak ya. Jangan takut buat mulai menanam, bertani. Jadi jangan Iya. malu juga, jangan gengsi jadi petani ya Pak ya. Ya, jadi petani itu cepet kaya sebenarnya betul, Pak. kalau mau kerja. Betul-betul Pak. Karena penghasilannya pun langsung kerasa Iya, gitu kan ya, dan iya. manfaatnya pun untuk masyarakat juga terasa Sambil gitu ya. ini kan berbagi kesenangan itu kan orang lihat pohon anggur berbuah itu kan orang pada seneng ya, betul. ya itu kan Betul. Ada jadi dari segi mentalnya juga ini gitu kan ya, bisa nyenengin orang, cuannya juga masuk ke kita gitu ya. Iya. Simbiosis mutualisme gitu Iya, ya. Oke, kalau gitu Pak Edi makasih sudah mau Iya, diajak iya, ngobrol iya, sama iya. kita hari ini. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi petani-petani anggur lainnya Iya, yang bisa kita ajak ngobrol dan Iya, juga oke, bisa oke. dikembangkan lebih luas lagi ya. Khususnya petani lokal yang ada di Kabupaten Sukabumi. Itu dia sahabat Rachel, obrolan kita dengan Pak Edi, salah satu petani anggur yang ada Salam, di Kang Kabupaten Yus, Sukabumi. Rachel, kami ada bersama Anda.